Saya Meli Nurlaili, NIM 2330811099. Di sini saya menjelaskan tentang sistem demokrasi di Indonesia dan tantangannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi. Apa itu sih sejarah demokrasi? Dilansir Encyclopedia Britannica 2015, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demos atau rakyat atau kratos, pemerintahan. Pada pertengahan abad ke-15 Masehi, demos dan kratos adalah sebuah untuk sistem politik yang berlaku di beberapa kota Yunani saat itu. Salah satunya Athena. Sebagai bentuk pemerintahan demokrasi bertolak belakang dengan monarki. Dalam sistem monarki, pemerintahan dipegang oleh raja, ratu, atau kaisar. Sistem demokrasi juga berbeda dengan oligarki. Dalam pemerintahan oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang. Demokrasi juga berserbangan dengan sistem aristokrasi atau pemerintahan oleh kelas istimewa. Demokrasi juga beda dari despotisme atau pemerintahan absolut oleh satu orang. Bangsa Yunani kuno adalah bangsa pertama yang dipraktikkan demokrasi dalam komunitas sebesar kota. Beberapa badan demokrasi yang mereka bentuk yakni majelis yang banyak ditiru di negara demokrasi, salah satunya Indonesia. Gunawan Sumodiningrat dan Ari Ginarjar Agustian dalam bukunya Mencintai Bangsa dan Negara, Pegangan dalam Hidup Bangsa dan Bernegara di Indonesia 2008. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktis dan produsernya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Sejarah demokrasi di Indonesia. Dari masa ke masa, sejarah demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari proses yang terjadi di mana masa penjajahan Belanda. Dilansir dalam jurnal Magdibud berjudul Demokrasi Dulu, Kini, dan Esok, ada 3 hal yang membuat tokoh-tokoh Indonesia memilih sistem demokrasi, yaitu mulai terbukanya arus informasi politik di tingkat global ke Indonesia. 2. Terjadinya migrasi para aktivis politik berhaluan radikal Belanda yang menjadi buang politik ke Hindia Belanda. Mereka lalu memperkenalkan ide-ide dan gagasan politik modern kepada pemuda bumi putra. Yang terakhir, transformasi pendidikan dari kalangan pribumi terpelajar hingga masyarakat biasa. Yang selanjutnya ada perkembangan demokrasi dari merdeka hingga kini. Berikut ini sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak merdeka hingga kini yang dirangkum dari jurnal Al-Daulah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, volume 4, 01 April 2014, tentang pada masa reformasi. Masa revolusi 1945 sampai 1950. Pada masa revolusi ini, yakni setelah merdeka hingga Belanda berusaha menguasai Indonesia kembali, demokrasi masih belum berjalan dengan baik. Pemerintahan masih bersifat sentral seperti yang terlihat dalam pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh NKIP. Namun, untuk menghadiri kesan Indonesia menjadi negara absolut, maka pemerintah mengeluarkan yang pertama Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi KNP
LKIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Yang ketiga, maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Yang selanjutnya ada masa demokrasi liberal yang tahunnya 1950 sampai 1959. Pada masa ini ditetapkan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sistem ini sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945. Akan tetapi, sistem demokrasi liberal ini maupun parlementer yang meniru sistem Eropa Barat dinilai kurang relevan yang ditetapkan di Indonesia. Kenapa belum ditetapkan di Indonesia? Karena periode 1950 sampai 1959 partai-partai politik yang sudah kiprah, dua partai terkuat adalah PNI dan MUSYMI. Mereka silih berganti memimpin kabinet, namun sering bergantinya kabinet menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Dan ada beberapa ciri-ciri demokrasi liberal, yaitu presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat, dan menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR, dan perdana menteri diangkat oleh presiden. Dan pada akhirnya, demokrasi liberal dinilai gagal karena partai politik yang sangat dominan dan landasan sosial ekonomi juga masih lemah, serta tidak mampunya konstitusime bersidang untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan: yang pertama, bubarkan konstituante; yang kedua, kembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pembentukannya MPRS dan DPRAS. Yang selanjutnya ada masa demokratis terpilih 1959 sampai 1965. Demokrasi ini yang terpilih menurut top MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang berprogresif revolusioner dengan poroskan naskah. Adapun ciri-cirinya demokrasi terpimpin pada masa ini adalah sebagai berikut: demokrasi presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh PKI. Pada masa ini terjadi penyimpangan di antara lain sistem pertanian kabur, banyak pemimpin partai yang dipenjara, perdana parlemen lemah bahkan dibubarkan oleh presiden. Presiden lalu membentuk DPR-GR. Jaminan HAM lemah, terjadinya sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peranan pres, kebijakan politik luar negeri condong ke Cina Blok Timur. Dan Orde Lama kemudian berakhir dengan terjadinya pemberontakan GTOS PKI. Presiden Soekarno lengser dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Yang selanjutnya ada demokrasi masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, demokrasi disebut sebagai demokrasi Pancasila yang bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara murni, konsekuensi pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 sebagai antitesis dan demokrasi terpimpin era Soekarno. Pemerintahan kali ini membentuk ketetapan MPRS 1968 tentang pencabutan ketetapan MPRS 1967 dan tentang pedoman pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sesuai dengan diktum TAP tersebut dengan demokrasi Pancasila.
Pada pidato kenegaraan 16 Agustus 1967, Soeharto menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi berdaulat rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dan sila-sila lainnya. Dengan demikian, hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab sesuai 5 sila dalam Pancasila. Namun Orde Baru yang berlangsung 32 tahun itu terjadi berbagai penyimpangan, diantaranya sebagai berikut, yaitu penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, kebebasan kepolitikan sebagai pengawasan negeri sipil, kekuasaan yudikatif yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman, dan kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, sistem pertanian dan otonom dalam bersifat berat sebelah, mereknya praktis kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN. Akibatnya terjadinya ketidakstabilan politik dan terjadinya krisis ekonomi. Gelombang demokrasi ini semakin kuat hingga terjadi kerusuhan di mana-mana. Presiden Soeharto akhirnya mundur dan kekuasaan diserahkan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 1998 tanggal 21 Mei. Yang selanjutnya ada demokrasi masa reformasi 1999 sampai sekarang. Demokrasi ini di mana demokrasi masa reformasi pada dasarnya pengambilan demokrasi pada jalurnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai penyempurnaan yang terus berproses. Demokrasi Indonesia masa reformasi dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, hasil pemilu 1999, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lainnya. Dan adapun beberapa poin yang terjadi pada masa ini antara lain digelarnya pemilu secara langsung, bahkan calon legislatif hingga daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kebebasan pers semakin terlihat, terjadinya desentralisasi pemerintah daerah kini bisa membuat kebijakan sendiri. Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin dan rekrutmen politik yang lebih inklusif. Yang selanjutnya ada tantangan demokrasi. Apa sih tantangan demokrasi itu? Adalah proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik pasca reformasi, setidaknya dalam ekonomi makro seperti pertumbuhan investasi, kerjasama, perdagangan luar negeri, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi tantangan adalah kebangkitan ekonomi makro di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mikronya. Dan perekonomian rakyat di kalangan menengah ke bawah belum cukup terasa. Selain itu, menurut Eufad Bawazir, perekonomian Indonesia sebagian besar masih dipotong oleh hutang luar negeri, ditambah lagi dengan tingkah kemiskinan yang tinggi dan sebagainya. Bila demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila selalu menemui tantangan politik, salah satunya kemunculan lazim diktator. Pada masa era reformasi ini, sektor ekonomi yang menjadi tantangan bagi proses konsolidasi demokrasi ini di Indonesia sekaligus menentukan manakah arah demokrasi Indonesia pasca reformasi ini. Transisi demokrasi. Apa sih transisi demokrasi? Sebenarnya fase transisi ini ada fase yang paling singkat namun paling menentukan karena ketidakberhasilan suatu negara dalam proses demokrasinya. Tergantung pada proses transisi demokrasi. Menurut Ishak Guntur, transisi itu adalah begins the breakdown of the former authoritarian figment and end with the establishment of a lively, stable configuration of political institution within a democracy. Yang artinya dimulai dengan hancurnya bekas rezim otoriter dan diakhiri dengan pembentukan konfigurasi institusi politik yang relatif stabil dan sebuah rezim demokratis. Dan proses transisi demokrasi atau proses demokrasisasi dari Indonesia dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Disebut transisi karena pada fase inilah Indonesia mengalami peralihan atau transisi sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi
transisi dari supremasi militer kepada supremasi sipil, transisi dari transentralisasi ke desentralisasi, dan seterusnya. Yang dimaknakan adalah Indonesia telah beranjak meninggalkan sistem diktator dan sidang menuju perubahan sebagai negara yang demokratis. Tumbangnya Orde Baru telah membuka peluang terjadinya reformasi politik dan proses demokratisasi di Indonesia. Pengalaman pada masa Orde Baru juga ini telah membuat Indonesia menyadari bahwa demokrasi yang penting bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya seluruh rakyat di Indonesia pasca 1998 menaruh harapan bahwa proses demokratisasi di bawah pimpinan Presiden B.J. Habibie dan Kabinet Reformasi dibangun dapat menjalankan dengan baik dan tidak terjadi lagi mengalami anomali transisi demokrasi seperti Orde Lama ke Orde Baru. Dan Presiden Habibie juga menikul tanggung jawab besar untuk memulai langkah-langkah demokratisasi dan meletakkan fondasi-fondasi utama bagi sistem demokrasi di Indonesia, seperti mempersiapkan pemilihan umum, pemilu yang demokratis, dan membuat peraturan-peraturan, termasuk juga dibebaskan para pertahanan politik Orde Baru. Di era transisi demokrasi ini terbentuk beberapa undang-undang yang baru, misalnya seperti undang-undang tentang partai politik, undang-undang pemilu, dan juga undang-undang tentang kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi di negara juga mengalami perubahan. Sekian dari Meli, mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.